pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Bayangkan apa yang akan terjadi apabila di keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial, di negara tidak ada undang-undang, atau apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja dan tidak ada diberikan sanksi atau teguran untuk pelakunya. Nah, supaya hal-hal yang dikemukakan tadi tidak terjadi, harus diupayakan dilakukannya proses perlindungan dan penegakan hukum. Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya pemerintah untuk menjamin seseorang adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seseorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan dan pemerintahan kepada warganya. B. Jaminan kepastian hukum. C. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. D. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Yang dari saya, Brian Metepani, selanjutnya rekan saya akan melanjutkan. Selanjutnya, hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat berwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum dapat berupa salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Sekian dari saya, Rizky Saputra. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di bagian selanjutnya yaitu ada pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Apa yang kalian rasakan apabila ketika ulangan ada yang menyontek tapi tidak ditegur oleh guru? Atau apa yang kalian rasakan apabila orang tua tidak menegur anaknya yang melakukan kesalahan meskipun kesalahan yang fatal? Apabila hal yang dipertanyakan tadi terjadi, tentu saja sebagai warga negara yang baik, kalian akan merasakan ketidaknyamanan, ketidakadilan, bahkan ketertiban pun tidak akan didapatkan. Nah, itu semua dapat dihindari apabila perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dan dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Selanjutnya, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Yang terakhir yaitu mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Demikian dari saya Ramadhani Al-Fadri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan hasil diskusi dari rekan saya. Menurut Sejarno Sukanto, dalam bukunya yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 2002, sangat tergantung pula
dari beberapa faktor antara lain. Satu, hukumnya. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Dua, penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Tiga, masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Empat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. 5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang menyadari hukum yang berlaku. Nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Demikian hasil diskusi dari rekan-rekan saya dan saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.